Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mayangsari. Saya salah satu dosen S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Saat ini saya sedang menjalankan Latsar hari ke-9 Distance Learning untuk lingkup Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bekerja sama dengan BPSDM Sulawesi Barat gelombang 5 angkatan 13 kelompok 1 dengan Coach Ibu Nurbayani SKM SE MKes. Untuk tugas individu hari ke-9 distance learning, kami diberi tugas untuk membuat learning journal terkait Smart ASN. Kemampuan seseorang dalam literasi digital artinya bahwa seseorang itu punya kecakapan tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Branding Indonesia Digital Nation secara bermartabat, berkeadilan dan berdaya saing melalui 3 indikator, yaitu pemerintahan yang digital melalui regulasi dan kebijakan serta pengendalian, masyarakat yang digital melalui aktivitas digital, aplikasi dan infrastruktur, serta ekonomi digital melalui sumber daya manusia digital, teknologi penunjang, serta riset dan inovasi. Ada 4 kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Kemudian yang ketiga adalah digital ethics, adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi serta keamanan digital di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 prinsip etika bermedia digital yang menjadi ujung tombak atau self-control bagi setiap individu, yaitu etika dalam mengakses, etika dalam berinteraksi, dalam berpartisipasi, dan dalam berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Dalam hal cakap bermedia digital, kita harus mempunyai kemampuan-kemampuan. Yang pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital dan dalam mengoperasikan piranti lunak. Kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita yang benar. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settingan. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Aman bermedia digital maksudnya adalah kecakapan seseorang yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual terdapat 3 area kecakapan keamanan digital. Yang pertama adalah kognitif, yaitu kemampuan memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital data diri. Kemudian yang kedua adalah kemampuan afektif, adalah empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri, tetapi juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga, konatif atau behavior adalah langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri.
Ada tiga langkah kerja mesin pencari informasi. Yang pertama adalah penelusuran, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Kemudian yang kedua adalah pengindeksan, yakni pemilahan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketik. Kemudian yang ketiga adalah pemeringkatan, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan apa yang kita cari. Ada beberapa cara penggunaan mesin pencarian informasi. Yang pertama adalah mengetik kata kunci, yang kedua menggunakan karakter tanda hubung, yang ketiga menggunakan karakter tanda petik, yang keempat menggunakan istilah OR, yang kelima menggunakan karakter tanda petik, yang keenam menggunakan sinonim dari kata kunci, yang ketujuh mencari dalam sebuah situs, yang kedelapan menggunakan tanda bintang, yang kesembilan, mencari informasi di antara dua nilai menggunakan simbol dua titik dan diakhiri dengan spasi. Empat dimensi persiapan dalam bermedia digital. Yang pertama adalah akses terhadap internet, di mana aplikasi percakapan dan media sosial bagaimanapun adalah platform digital yang membutuhkan internet agar bisa beroperasi. Yang kedua, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Sangat penting untuk membaca syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi sebelum menekan tombol setuju. Yang ketiga, membuat dan atau membuka akun, di mana kita melakukan yang namanya pendaftaran akun membutuhkan data-data pribadi, misalnya nama lengkap, nomor telepon, surel, dan lainnya. Proses inilah yang harus kita waspadai karena beberapa data pribadi bisa terhubung dengan data bank ataupun dompet digital. Yang keempat adalah metode akses. Umumnya dua metode dalam mengakses sebuah aplikasi, yaitu melalui aplikasi mobile dan dipasang ke perangkat kita atau browser. Etika bermedia digital adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya dalam berinternet. Ada beberapa etika dalam berinternet. Yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hatilah dalam melanjutkan email ke orang lain. Yang kelima, biasakan menggunakan format plain text dan jangan menggunakan HTML. Yang keenam, jangan kirim file berukuran besar melalui attachment text tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Yang berikutnya, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Yang berikutnya, tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang berikutnya, membiasakan memulihkan subjek email menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Dan selanjutnya adalah menggunakan BCC, blind carbon copy, bukan CC carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Yang berikutnya adalah tidak mengirim email berupa spam, surat berantai atau surat promosi. Dan yang berikutnya menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Beberapa kejahatan bermedia digital yang sering terjadi di lingkungan kehidupan kita sehari-hari adalah hoax, cyberbullying, hate speech, penipuan digital, pornografi, dan catfishing. Beberapa tips melindungi diri dari hoax. Yang pertama, lakukan yang namanya evaluasi terhadap sumber, baik itu keterbaruan informasinya, relevansinya, siapa penulisnya, akurasinya, dan tujuannya apa. Yang kedua, Google it. Kalau kita menemukan sesuatu melalui media sosial, cobalah untuk mencari di mesin pencari informasi seperti Google misalnya. Yang ketiga, dapatkan berita dari sumber berita. Buka langsung situs web berita yang kredibel mengenai berita tersebut. Dan yang keempat, bedakan opini dengan fakta. Opini sekarang banyak digunakan dalam sumber berita. Kita mungkin setuju dengan pendapat yang disajikan, atau penulis mungkin hanya mengkontekstualisasikan fakta. Perundungan di dunia maya atau yang kita kenal dengan cyberbullying adalah tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah dengan menggunakan media digital.
Beberapa bentuk cyberbullying, yang pertama adalah doxing, yaitu membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Yang kedua, cyberstalking adalah mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Dan yang ketiga adalah revenge porn, yaitu membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim atau video vulgar seseorang. Tips menghadapi cyberbullying, kita dapat melaporkan postingan tersebut di sosial media karena seluruh media sosial berkewajiban menjaga penggunaannya tetap nyaman berinteraksi. Yang kedua, jika perundungan tersebut membahayakan, segeralah menghubungi polisi. Yang ketiga, cobalah mengambil gambar atau screen capture bukti perundungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat melapor. 8 prinsip praktik digital. Yang pertama, menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi. Yang ketiga, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Prinsip ini termasuk penyediaan pencahayaan ruangan yang memadai, akses wifi, dan sebagainya, dan memastikan setiap individu mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, mampu mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital, misalnya penanggung jawab aktivitas digital di kantor maupun dalam aktivitas belajar di sekolah. Yang kelima, penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas kesehatan, kesetaraan, dan inklusi, misalnya peraturan ketenagakerjaan mengenai lembur, undang-undang ITE, dan sebagainya. Yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Misalnya peningkatan kapasitas kemampuan digital bagi pekerja maupun mahasiswa. Yang ketujuh, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Yang selanjutnya, terakhir yang kedelapan, menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Sekian dari saya terkait Learning Journal Smart ASN. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.